Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Senin, tanggal 21 Februari 2022. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, yang berisi pengalaman dan tentunya berisi curhatan dari apa yang sudah saya alami di seharian ini. Siapa tahu dari apa yang saya alami ini memberikan Anda tips, memberikan Anda pencerahan, dan tentunya bisa Anda tiru untuk diambil hikmahnya dalam hidup Anda. Yang namanya kehidupan itu pasti ketemu banyak kejadian, bertemu banyak orang. Apalagi kita hidup di kota, hidup di masyarakat yang tentunya pasti berinteraksi dengan orang lain. Kecuali Anda hidupnya di tengah hutan gitu ya, interaksinya sama hewan. Tapi ketika kita hidup bermasyarakat, hidup di tengah-tengah penduduk, tentu kita berinteraksi dengan orang lain. Paling tidak sama keluarga kita, dengan anak, istri gitu ya. Itu pasti kita berinteraksi setiap hari. Artinya apa? Manusia diciptakan memang untuk berinteraksi, diciptakan untuk bermasyarakat, berkumpul dengan orang lain. Sehingga ketika waktu kondisi yang kita dilarang bertemu gitu ya, pandemi masih awal-awal dan pandemi yang orang awalnya takut mau ketemu, sehingga banyak orang stres gitu, banyak orang bingung ketika di rumah saja, tidak ketemu temannya, tidak ketemu pacarnya mungkin, tidak ketemu siapapun. Akhirnya muncul ketidaknyamanan, termasuk ketika dulu dilarang mudik gitu ya, orang jadi stres. Hal ini hal yang wajar karena manusia yang memang makhluk sosial. Manusia memang diciptakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Terkadang ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu ada sikap-sikap orang lain yang membuat kita muncul perasaan yang jengkel, muncul perasaan yang negatif gitu kan. Misalnya di kantor, ada orang yang ngomongin kita, terus kita jadi sebel gitu ya, jadi marah dan kemudian jadi tidak mau berteman lagi sama dia. Itu kondisi yang umum terjadi di sekitar kita. Sebetulnya kita tidak bisa mengelakkan untuk tidak berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak bisa untuk diam sendiri karena harus ketemu orang. Saya setiap hari bertemu orang berbeda-beda di kelas AMC. Saya bertemu di kampus mahasiswa saya ketemu di kantornya yang telekomunikasi, ketemu dengan banyak orang, teman-teman di project, teman-teman di Wanasjati. Ketemu banyak orang berarti kita harus tahu bagaimana bersikap kepada orang lain. Nah, hari ini hari Senin, saya membuat audio ini jam 22:21. Kali ini saya menceritakan pengalaman saya tadi ketika saya di kampus gitu ya. Ketika saya di kampus, kemudian ada seseorang gitu ya, ada seseorang yang dia mengeluarkan ucapan yang sebetulnya itu menyinggung ya, menyinggung bagi orang umum. Bagi saya sih sudah biasa saja. Tapi ketika saya mendengarkan itu, yang saya lakukan adalah saya mendoakan dia baik saja, mendoakan dia selalu baik. Omongannya bukan untuk saya, tapi saya mendengar, sehingga daripada saya ikut baper gitu ya, lebih baik saya berpikir yang menyenangkan, berpikir yang baik saja. Dan luar biasa ketika saya berpikir yang baik, berpikir menyenangkan, setelah saya mendengarkan omongan yang tidak enak itu, saya tiba-tiba dapat amplop dari kampus, dari TU, ada uang jaga ujian untuk saya. Nah, apakah kebetulan? Tidak, bukan kebetulan uang itu dikasihkan saya saat itu. Kenapa? Karena saya sudah berpikir yang baik terhadap omongan orang lain itu. Omongan yang bagi sebagian orang mungkin agak jelek. Karena ada teman saya yang merespon dengan jelek, dia pun bilang, kok dia ngomong gitu ya, gini sebel gini. Nah, ini kan jadinya efeknya tidak nyaman ke tubuhnya, tidak nyaman ke hidupnya. Kita setiap hari bertemu nih dengan orang berbeda-beda. Tentunya orang itu punya mindset yang juga beda-beda.
Ada orang yang isi pikirannya itu baik, ada juga orang yang isi pikirannya jelek. Di dalam sebuah komunitas tentu ada banyak ragam manusia dengan latar belakang pikiran yang beda-beda. Berarti kita, Anda, saya harus siap untuk menyikapi itu, harus siap untuk menerima itu, tapi dengan sikap-sikap yang menyenangkan, dengan respon yang menyenangkan. Kadang banyak orang itu keluar spontannya saja, apalagi nih kalau di internet, di medsos gitu ya, semua omongan yang kasar-kasar keluar gitu. Saya juga kadang heran ya, kok semudah itu gitu ya, semudah itu menulis sebuah komentar dengan bahasa-bahasa yang terlihat kasar, terlihat tidak baik, tapi dituliskan saja, lalu mengatakan bahwa dia baik, dia bersih. Ini hal yang kontradiktif ya, hal yang lucu sebetulnya. Kalau isi pikirannya itu baik, kalau dia mengaku orang baik, mengaku bersih, mengaku orang yang ngerti agama, seharusnya apa yang dia keluarkan, apa yang dia komentarkan, itu juga hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat sejuk, bukan hal-hal yang membuat menjadi panas dan buat emosi. Makanya kita harus sadar ini bahwa ketika kita bertemu dengan orang, yang harus kita sadari adalah ingat orang itu punya pikiran yang dia terima sendiri. Dia punya database sendiri. Dia punya informasi sendiri. Sehingga kalau orang itu ngomong apapun, dia bicara apapun, itu hak dia sebetulnya. Itu hak dia. Kenapa? Karena itu adalah isi kepalanya dia. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita menyikapi hal itu. Apakah mau ikut dengan sikap dia yang jelek, yang negatif, ataukah memilih untuk bersikap yang tetap cool, tetap menyenangkan, tetap sejuk. Itu jauh lebih nyaman sebetulnya daripada menyikapi omongan-omongan orang yang tidak baik itu juga dengan kejelekan, juga dengan respon yang jelek. Makanya sikapi orang itu dengan baik. Kalau Anda ingin merubahnya, bisa dengan menggunakan rumus alfa telepati supaya dia berubah. Saya banyak sekali teman saya di kantor yang bagi sebagian orang, teman-teman ini galak gitu ya, judes dan sebagainya, tapi sama saya tidak. Sama saya sangat baik sekali. Bahkan ada satu teman saya yang senior gitu ya, semua orang bilang dia ini pelit, semua orang bilang orang ini itu galak. Tapi sama saya baik sekali. Ketika dia ada makanan saya dibagi, ketika dia pulang dari luar kota saya dikasih oleh-oleh, ketika seulang tahun saya dikasih kado gitu ya. Kenapa? Karena saya selalu berpikir yang baik ke orang ini. Karena saya menjaga pikiran saya, menjaga respon saya untuk selalu berpikir yang menyenangkan. Karena saya tahu bahwa hidup saya tergantung pikiran saya, hidup saya tergantung program di kepala saya. Jadi ini juga berlaku kepada Anda, kepada kita semua. Nah, jadi hari ini hari Senin, Anda yang tadi mungkin sebel di kantor, kemudian marah sama orang, coba deh Anda duduk yang nyaman, Anda tarik nafas, dan Anda berpikir yang menyenangkan saja, berpikir yang baik saja. Supaya apa? Supaya hidup Anda ke depannya penuh dengan kebaikan dan penuh dengan kesenangan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.